Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peristaria Husain, NIM 11297. Kelas KIC. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hudud, kisos, diyat, reformasi hukum Islam dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Langsung saja, yang pertama, hudud. Apa sih hudud? Nah, jarimah hudud ini adalah jarimah yang ancamannya itu hukum had. Nah, hukum had sendiri itu adalah hukum yang telah Allah tentukan. Jadi tidak ada campur tangan manusia, kayak hukum dari Allah langsung gitu. Nah, jarimah hudud ini meliputi dosa-dosa besar seperti zina, menuduh berzina, murtad, mencuri, membunuh. Tuh. Apabila seseorang terbukti melakukan dosa besar, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Contohnya, di sini saya akan memberi contoh jarimah hudud dan hukumannya. Contohnya itu menuduh orang lain berzina atau bisa dikatakan qadzaf. Nah, hukumannya itu sesuai dengan surat An-Nisa surat An-Nur ayat 4, yang mana artinya itu, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, maka deralah mereka dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, jadi jelas di sini bahwasanya kalau ada orang yang menuduh orang lain berzina, maka hukumannya itu 80 kali dera sesuai dengan ketetapan Allah yang sudah tercantum dalam surat An-Nur ayat 4. Kemudian kisos. Kisos adalah memberikan balasan sesuai dengan yang pelaku lakukan. Misalnya kayak pelaku melakukan kesalahan membunuh, ya berarti dia harus dibunuh gitu. Sedangkan diyat merupakan denda berbentuk harta kepada pelaku. Diyat merupakan denda berbentuk harta dari pelaku kepada korban. Istilahnya tuh kayak nebus pakai harta gitu loh. Nah, landasan dari kisos dan diyat sendiri, kalau kisos itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Kalau diyat itu ada dalam surat An-Nisa ayat 192. Nah, kalian baca aja sendiri guys. Kemudian lanjut ke macam-macam sanksi dari jarimah kisos. Jarimah kisos sendiri itu ada 2 macamnya. Yang pertama kisos karena pembunuhan, yang kedua karena penganiayaan. Nah, yang contoh dari kisos pembunuhan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu karena sengaja, yang kedua semi sengaja, yang ketiga itu karena kelalaiannya, jadi kayak nggak sengaja gitu loh. Yang sengaja itu dilakukan karena kesengajaan si pelaku, yang nggak sengaja itu kayak dia nggak bermaksud untuk membunuh, tapi ternyata orang yang dianiaya ini orang yang dibidik ini kayak mati gitu. Yang ketiga itu karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal gitu. Nah, dari sini itu ada yang kedua apa tadi? Kisos karena penganiayaan. Yang karena penganiayaan itu juga ada 3, yaitu melukai anggota tubuh, yang kedua mengurangi fungsi dari anggota tubuh, yang ketiga menghilangkan anggota atau memotong dari anggota tubuh. Nah,
Dari contoh dan macam kisos ini ada itu yang namanya hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Kalau hukuman pokok itu ya kisosnya sendiri itu. Kalau hukuman pengganti itu ada yang namanya diat. Nah, diatnya itu tergantung dari ketentuan yang sudah berlaku. Yang ketiga itu ada hukuman tambahan, seperti kayak contohnya membunuh orang, ya berarti dia tidak mendapatkan waris gitu, terhalang mendapatkan waris karena dia telah membunuh. Jadi itu akibat perbuatannya dia sendiri, jadi dia nggak bisa dapetin warisan gitu. Lanjut ke diat. Diat itu ada dua. Yang pertama diat berat atau diat mughalahah, dan yang kedua itu ada diat ringan yaitu muhafafah. Nah, yang diat mughalahah ini itu dendanya itu 30 unta 30 unta jazaah, 40 unta khalifah, dan 30 unta hikah. Yang unta hikah itu usianya 3-4 tahun, yang jazaah sama khalifah itu 4-5 tahun. Yang kedua diat muhafafah itu ada 20 muses, dari 20 unta muses jantan, 20 unta muses betina, 20 unta hikoh, dan 20 unta jazaah gitu. Kalaupun nggak ada unta yang seperti disebut-sebutkan tadi, itu bisa diganti, seperti harga unta yang setara itu berapa gitu. Nah, itu bisa diganti pakai uang. Yang ketiga itu masa reformasi. Masa reformasi hukum Islam. Reformasi dalam bidang hukum itu tidak terlepas dari kayak perubahan, perbaikan, peningkatan, dan pembetulan terhadap sistem hukum suatu negara. Nah, ketika masa reformasi kayak pas waktu Orde Baru, secara real itu hukum Islam sudah mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Kayak kita yang mendaba-daba banget hukum Islam itu udah mulai teraktualisasikan. Wilayah cakupannya sendiri itu juga udah menjadi sangat luas. Yang tadinya kayak cuma sekedar hukum Islam, ini tuh udah kayak jadi yang tadinya cuma masalah hukum perdata, ini tuh kayak udah masuk ke ranah hukum publik gitu. Hal ini itu dipengaruhi karena adanya otonomi daerah, yang mana kayak setiap daerah itu berhak mengatur kewenangannya sendiri, termasuk dalam bidang hukum. Pada era reformasi ini setidaknya hukum Islam mulai menempati posisi secara perlahan tapi pasti. Kayak lahirnya ketetapan MPR juga kayak jadi powernya gitu loh tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan, semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Oleh karena itu, pada era reformasi lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum Islam. Di antaranya kayak ada undang-undang pernikahan, undang-undang penyelenggaraan haji, undang-undang kewarisan, pengelolaan zakat, wakaf, waris, bener ada waris, undang-undang perbankan syariah, dan lain sebagainya. Terus kayak ada mengalami beberapa perubahan sih, tapi kayak untuk dikembangkan juga. Lanjut ke positifikasi hukum Islam. Positifikasi hukum Islam, jumlah penduduk mayoritas Muslim kan, kayak jumlah penduduk di Indonesia kan mayoritas Muslim. Nah, politiknya itu yang mendukung otomatis juga yang berkaitan sama masyarakatnya dong. Nah, itu perkembangannya itu kayak
udah kayak hukum Islam tuh kayak jadi apa sih, udah ada implikasinya gitu. Implikasinya adalah kebijakan yang demokratis, memberikan kayak ruang yang luas bagi hukum Islam untuk apa? Untuk apa? Untuk implikasinya adalah kebijakan yang demokratis memberikan ruang yang luas bagi hukum Islam untuk tumbuh, berkembang, dan ikut berperan dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta kondisi plural bangsa Indonesia sangat berpengaruh terhadap pembangunan hukum Indonesia, sehingga hukum nasional yang dipilih adalah hukum yang dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Nah, positifikasi hukum Islam terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam dapat diperjuangkan yang sudah pasti tidak akan ditolak oleh golongan lain karena sifatnya universal. Sekali lagi, sifatnya universal, yaitu menegakkan keadilan, hukum, membangun demokrasi, melindungi hak asasi manusia, pemimpin yang amanah, menegakkan keadilan, dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai inilah yang akan masuk dalam sistem hukum nasional. Dalam konteks bernegara Indonesia, yang penting adalah memperjuangkan masyarakat Islami yang sesuai dengan nilai-nilai substantif dalam Islam, jujur, amanah, demokratis, adil, menghormati HAM, melestarikan alam, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud oleh penulis. Inilah kayak kenapa sih positifikasi hukum Islam di era reformasi itu harus diwujudkan gitu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.